Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Heri Marwanto dan juga Ibu Adiyanti dalam hal ini terkait dengan tugas dalam pelatihan calon guru penggerak mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Giringgoyo terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Mohon izin nanti kami menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pengambilan keputusan di sekolah. Untuk itu perkenankan saya dan Bu Adi bertanya. Ya, Nanti monggo Bu Adi diawali dari panjenengan. Pak, selama menjabat menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menemui permasalahan terkait dilema etika dan bujukan moral, gitu nih Pak ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? baik. Jadi gini ya, sebenarnya sekolah kita ini kan tidak beda dengan sekolah lain yang pasti ada permasalahannya. Tidak semuanya siswa itu baik, termasuk guru pun demikian. Namun dari sekian banyak kasus sebetulnya kan kita lihat ya dari tingkat berat ringannya, kemudian dari terjadinya lokasi dan waktu ya. Kalau di hukum itu ada locus delicti, ada locus delicti dan tempus delicti ya itu. Kita juga situ. Jadi sejak awal mungkin kita itu harus membuat suatu pemetaan ya. Saya kira dari kelas 9 kelas sekolah kita itu dari kelas 10 3 kelas, kelas 11 3 kelas, kelas 12 3 kelas juga. Itu kira-kira yang berpotensi ada masalah apapun itu, sekecil apapun itu harus kita deteksi sejak awal. Nah, untuk mendeteksi itu kan banyak caranya. Bisa dari kasus yang muncul saat itu, atau bisa dari laporan teman-temannya, atau mungkin dari guru BK atau mungkin dari wali kelas, dari orang tua, bahkan dari masyarakat. Nah, dari data itulah nanti kita lihat ya. Tapi pada prinsipnya kalau saya itu yang namanya penyelesaian kasus kan harus saat itu secepat mungkin dengan ketepatan yang tinggi kan. Dan semua pihak itu bisa menerima intinya itu. Jadi pasti terjadi ya, karena usia-usia anak kita itu kan memang dalam proses pencarian jati diri. Jadi kita itu sebagai guru ya, sebagai pembimbing mereka itu minimal ya harus kaya dalam segala hal ya. Dari cara mencari tahu, kalau anak punya kasus kan minimal kita harus cari tahu latar belakang orang tuanya, keluarganya, lingkungannya, kemudian dia itu bergaul dengan siapa, termasuk di dalam sekolahan kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya Pak Minto, terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak selaku pemimpin pembelajaran di sekolah? Baik Mas Heri, jadi gini, anak itu kan masih di bawah tanggung jawab orang tua ya. Jadi selama ini kalau anak itu ada kasus apapun itu, pasti kita akan mengambil atau istilahnya itu memanggil orang tua itu diajak berdialog. Kalau toh sampai itu nanti sampai ya istilah beratnya itu melibatkan penegak hukum, ya mau nggak mau kan kita selesaikan. Seandainya itu nanti memang jadi berbagai benturan kepentingan, intinya semua pihak itu bisa menerima Mas ya. Dan itu yang terbaik bagi anak. Prinsipnya di anak itu ya. Jadi kalau anak itu maunya seperti ini, dan semua pihak bisa menerima, ya itu kita ambil. Intinya berpihak pada anak. Tanpa istilahnya ya, merugikan ya, tanpa merugikan pihak manapun itu. Seperti itu. Ya memang gimana ya, kita itu kan membina anak itu kan ibarat anak kita ya. Jadi masa depan mereka itu jauh panjang.
harus diberi kesempatan kedua kalau misalnya terjadi satu. Itu Mas Heri. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi gini Bu Adi, kalau misalnya ada kasus terjadi masalah ya, kalau katakanlah itu kalau semen sepele, saya pernah lewat di kelas 10 T11 IPA, T10 IPA 1, IPA ya 10 IPA. Pas lewat ada anak guyon kemudian berteriak kasarnya Jawa itu misuh Bu. Nah kalau seperti itu saya langsung tangani Bu, selesaikan di tempat gitu ya. Syukur bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain tanpa melukai hati anak itu. Ya, jadi dengan bahasa yang halus ya. Jadi dia tidur aja kalau seperti ini tuh nggak baik dan seterusnya. Tapi kalau kasusnya itu kok agak lebih berat, ya kita cari data dulu Bu. Dari orang tuanya, seperti tadi yang sampaikan dari teman-temannya, dari wali kelasnya. Pokoknya data itu lengkap dulu. Pokoknya intinya ada jadwal Bu, tidak langsung kan? Itu pasti ada proses nih. Jadwalkan, kapan dipertemukan dan seterusnya. Dan itu pun tidak bisa sekali jadi Bu, langsung diputuskan tidak. Gitu. Nanti kalau semua pihak sudah menyadari, mungkin ada hilaf, salah dan sebagainya. Kemudian sudah ada jalan keluar penyelesaiannya, itu yang terbaik yang kita ambil. Dan semua pihak menerima. Intinya musyawarah dan mufakat. Musyawarah mufakat ini yang menurut Bapak dan selama ini dilakukan paling efektif untuk mengatasi masalah kasus-kasus di etika nih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus tertentu. Nah ini Mas ini tantangan itu satu hal ya, kita ini kan keluarga besar, umat kita itu anak-anak kita, guru-guru kita ya mungkin kita anggap sebagai saudara, dan seterusnya. Kadang-kala itu mungkin dalam memandang suatu kasus, suatu masalah, entah itu dilatar belakangi dengan misteri masing-masing ya, terjadi perbedaan. Nah, misalnya ya, suatu siswa A, bapak ini menilai anak ini seperti ini, bapak yang lain seperti itu, ibu ini menilai anak seperti ini. Nah itu kan jadi terjadi konflik. Tapi intinya nanti kita cari data yang paling valid. Nah setelah itu ya semua kita tampung dulu pendapat-pendapat itu, kemudian kita analisis. Terus saja kami tidak bisa melepaskan diri dari guru BK, wali kelas, orang tua itu pasti. Nah kalau sudah ketemu permasalahannya, ya kita ambil tadi kembali ke yang terbaik tadi. Anak menerima dan ya intinya itulah anak menerima, orang tua menerima dan guru bisa melaksanakan dan berpihak pada ya, kembali berpihak pada anak. Jadi anak tidak dirugikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tadi sudah ya dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Gini Bu, kalau itu kan saya tidak pernah buat jadwal Bu. Intinya setiap saat siap, itu prinsip dasar ya. Namun kalau misalnya tadi kembali ke kasusnya itu munculnya dan datanya itu kapan diketahui ya, itu kan tidak bisa langsung. Nah itu nanti perlu ada penjadwalan khusus. Jadi tergantung tempo dan tempatnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti katakanlah informasinya itu dari teman ya atau dari masyarakat, itu kan kita klarifikasi. Ya klarifikasi. Seperti mengundang orang tua. Tapi itu terjadwal. Nah, selanjutnya Pak, ini terkait dengan pihak-pihak atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak selaku pimpinan pembelajaran di sekolah ini dalam mengambil keputusan siapa saja pihaknya yang terlibat tersebut. Jadi atau faktornya. Kelebihan sekolah kita ini kan kekompakannya bagus nih. Itu yang pertama. Kemudian juga seperti Bu Adi, jenengan dan teman-teman itu kan sudah qualified, saya aku itu nih. Jadi sudah betul-betul menguasai di bidangnya, profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga komunikasi, selama ini kan juga berlangsung
baik ya. Iya. Walaupun saya kadang tidak ada di sekolah itu juga Iya. bisa berjalan dengan baik. Itu contohnya. Jadi kalau ada hal-hal yang katakanlah yang namanya masalah itu kadang belum sampai ke saya itu sudah selesai di depannya Badi itu loh. Jadi Itu artinya kan ya Iya. orang tua, wali kelas, kemudian guru mungkin ya termasuk Badi itu sudah berjalan. Jadi ini yang luar biasa menurut saya. Iya. Jadi pada prinsipnya ya seperti itu Mas Eri. Yo. Monggo berarti terakhir. Oke, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai Pimpinan pembelajaran. pengambil keputusan Oh, gitu. untuk ini, Pak? Jadi intinya kan yang namanya organisasi itu memang pimpinan itu sangat berperan kuat nih. Mau organisasi itu bergerak, berjalan, hidup, mati dan seterusnya tergantung salah satunya itu dari pimpinan. Nah di sini kan saya mencoba itu bottom up Bu Ardi. Jadi kalau dulu itu ada istilah apa itu MPAPS, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Jadi setiap apa ya ide-ide bagus dari bawah itu selalu kita coba untuk kita inventarisir, kemudian dianalisis. Kalau ada yang baik-baik, nah itu ya kita angkat. Kemudian setiap mengambil keputusan kan kita nggak pernah ya saya memutuskan sendiri itu jarang. Jadi dari hasil musyawarah kita bersama. Jadi kalau itu sudah disepakati otomatis kan, oh itu harus program saya gitu loh. Nah kepemilikan itulah yang menjadi dasar ya sekolah ini bisa maju atau tidak. Tapi kalau setiap Bapak Ibu guru ditanya, wah kurang ngerti itu urusan itu lah itu awal dari kehancuran sekolah ini. Kalau sekarang kita kan enggak. Setiap ada programnya masing-masing diberi tanggung jawab dan lakukan itu bisa jalan dan komunikasinya itu baik Bu. Seperti itu. Jadi manajemen itu yang pertama intinya. Yang kedua itu kan karena kekeluargaan Mas Eri. Iya. Ya. Yang ketiga itu karena komunikasinya yang punya Komunikasi. Iya. Yang keempat ini yang kadang agak menjadi beban saya itu evaluasi dan tindak lanjut Bu. Ya, setiap ini kan setiap kegiatan ini kan ada yang ada evaluasinya seperti kemarin yang dibagi ada evaluasinya itu bagus. Itu lanjutkan tahun depan seperti ini. Nah, untuk yang lain saya harapkan juga seperti itu. Hari ini kita mulai untuk depan. Terima kasih banyak Pak Ya. atas jawaban-jawabannya. Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan memberi jawaban-jawaban terkait dengan tugas kami selaku calon guru penggerak yang mendapat tugas untuk modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, semoga anak-anak kita di sekolah ini sesuai keinginan kita mampu melaksanakan apa yang mereka inginkan dan tercapai. Ya, amin. Betul kita. Untuk mengakhiri, terima kasih. Mohon maaf atas waktu dan kelancaran kami dalam berwawancara ini. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Marwanto dari SMA Negeri 1 Girimulyo. Izinkan dalam rangka memenuhi tugas guru penggerak pelatihan guru penggerak modul 3.1 berkenan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada anak. Bersediakah Ibu untuk saya wawancarai? Bersedia. Maaf, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah SD Muhammadiyah Batu ini ya? Satu periode lebih yaitu 4 tahun lebih 6 bulan. Bu, selama panjenengan menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral?
Kami mengidentifikasi dengan cara mengumpulkan fakta atau data terkait kasus yang terjadi, siapa yang terlibat, faktor apa penyebabnya, kemudian dengan mengidentifikasi apakah ada nilai yang bertentangan, apakah ada pelanggaran hukum ataukah tidak. Selain itu, jika ditemukan memang nilai itu bertentangan adalah benar dan benar, maka berkaitan dengan dilema etika. Jika benar dan salah, maka sudah termasuk rujukan moral. Begitu. Oh, oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ibu. Nah, ini terkait dengan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang diambil di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana ya Bu itu proses pengambilan keputusannya? Biasanya kami mengambil kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melibatkan semua guru dalam bentuk musyawarah, kemudian kami cari persentase positif yang paling tinggi itu di bagian apa begitu. Oh ya. Selanjutnya prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang sering dilakukan di sekolah ini dalam mengambil keputusan, Bu? Yang pertama, mengidentifikasi masalah, tentunya ini melibatkan dengan berbagai atau berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian melakukan uji intuisi, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian memusyawarahkan, dan akhirnya kita dari hasil diskusi mengambil keputusan yang nanti akan kami segera tindak lanjuti. Berarti sudah lengkap ya Bu proses prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini? Menurut kami sudah memenuhi kebiasaan kami seperti itu. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ini terkait dengan pengambilan keputusan yang paling efektif dalam kasus-kasus dilema etika ini, siapa saja yang panjenengan libatkan Bu? Yang pertama tentu saja melibatkan guru, semua guru, karena memang di SD itu tidak ada guru khusus bimbingan konseling untuk masalah-masalah etik anak. Itu kami melibatkan guru kelas masing-masing, kemudian kami duduk satu ruangan untuk memusyawarahkan begitu. Tantangannya apa Bu dalam mengambil keputusan? Tentunya tantangan itu ya antar masalah itu penyebabnya berbeda-beda, kemudian kami harus mengakomodasi kepentingan mana yang harus diprioritaskan. Kuncinya kami cari persentase positif yang paling banyak lah yang kami pilih gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, ini terkait dengan tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang ada di sekolah ini. Apakah sekolah meluangkan atau menjadwalkan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi di sekolah ini? Apakah hanya insidental ataukah sudah terjadwal? Kalau terjadwal secara khusus itu memang tidak kami jadwal, tetapi ini adalah masalah insidental, segera kami atasi. Hari itu ada masalah, segera kami tindak lanjuti. Pertanyaan selanjutnya Bu, ini terkait dengan pihak-pihak atau orang-orang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu selaku pemimpin pembelajaran di sekolah ini mengambil keputusan. Adakah pihak-pihak yang menurut Ibu paling membantu? Sangat banyak pihak yang sangat membantu, tentu saja adalah guru-guru kami. Jadi kolaborasi atau kerjasama guru memang faktor utama kami dalam memecahkan suatu masalah. Tanpa ada kerjasama, kesulitan ataupun musyawarah, tentu saja sekolah tidak bisa mengambil keputusan. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, ini terkait dengan pembelajaran untuk wawancara hari ini ya Bu. Mungkin apa yang bisa panjenengan petik
dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di dilema etika yang terjadi kasus-kasus yang ada di SD Muhammadiyah Kletu ini, Bu? Dalam kasus dilema etika, tentunya untuk pengambilan keputusan sebaiknya melalui tahapan atau prosedur yang sistematis, tentu saja berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, kemudian tidak lupa harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan guru. Tentu saja endingnya nanti ada refleksi kaitannya dengan keputusan yang telah kami ambil. Oh, terima kasih waktunya Ibu. Semoga Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini bisa mengambil keputusan dengan tepat yang berpihak pada anak atau berpihak pada murid, sehingga pembelajaran di sekolah ini bisa menjadi nyaman untuk semuanya, untuk murid, untuk guru maupun untuk warga sekolah yang lain. Terima kasih waktunya Ibu untuk wawancara pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin untuk pamit dan matur nuwun. Terima kasih atas kesempatan ini. Bagi kami ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kami bisa berbagi. Semoga bermanfaat.